Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menjawab pertanyaan Pak mengenai saham UNVR yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan. Bagaimana Bapak memandang akan isu-isu dalam tanda petik UNVR? Apakah masih bisa dikategorikan saham syariah? Oke, begini. UNVR, Unilever ya. Oke, ini kalau nggak salah ada isu LGBT. Yang pasti, terlepas dari isu-isu LGBT ini, Unilever yang terakhir saya pahami ini dia masuk dalam DES, Daftar Efek Syariah. Sudah memenuhi kriteria masuk dalam daftar efek syariah. Nah, kalau ada isu-isu seperti ini, begini ya. Sebenarnya kita harus pisahkan terlebih dahulu antara hukum halal haram ya dengan urusannya dengan akidah dan ihsan. Kan ada iman, Islam, dan ihsan. Iman itu kaitannya dengan keyakinan, ihsan itu ada kaitannya dengan dia baik nggak sih? Dia mendukung hal-hal yang baik nggak sih? Itu di ihsan. Ini subjektif. Ihsan itu subjektif. Kalau Islam yang kemudian diibrohkan menjadi syariat, ini urusannya adalah halal haram. Al-Quran itu isinya urusan halal haram sebenarnya. Ayat terakhir kan begitu. Ayat terakhir itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Disempurnakan hari itu ayat-ayat. Ayat apa? Itu kan awalnya hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih ila akhirih. Itu ayat-ayat fikih, ayat-ayat halal haram. Nah, halal haram dalam syariat Islam ini dipengaruhi oleh sejarah fikih. Sejarah definisi fikih. Fikih zaman Rasulullah adalah dinul Islam. Fikih zaman Imam Abu Hanifah adalah an-nafs, an-nafsu, nafsu atau jiwa. Wa ma laha wa ma 'alaiha. Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih jiwa dan apa yang ada pada jiwa dan apa yang muncul dari tingkah laku jiwa. Itu fikih. Gimana definisinya? Maksudnya apa ya? Begini, biar gampang. Makanya menurut Imam Abu Hanifah, jadi fikih itu akan menyebabkan sesuatu gini, fikih atau sesuatu itu akan dihukumi halal haram di ranah fikih adalah ketika niatnya memang baik. Niat ya. Beda ketika mulai zaman Imam Syafi'i sampai hari ini. Silakan dibuka aja definisi fikih menurut kitab-kitab kontemporer. Fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ini ngomongin Unilever sampai sini. Lah iya. Fikih sejak zaman Imam Syafi'i sampai sekarang adalah al-ilmu, ilmu bil ahkami syar'iyyah, hukum-hukum syariat al-amaliyah yang sifatnya amaliyah, perbuatan, al-muktasabu yang digali, min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Biar gampang dipahami begini saja. Sejak saat itu sampai sekarang yang namanya fikih, yang namanya hukum halal haram, urusannya syariat, halal haram, fikih, syariat, itu nggak ada. Niat menjadi rukun itu nggak ada. Ya kenapa kamu bikin bisnis ini? Untuk begini nggak ada. Yang penting secara objektif akadnya memenuhi rukun dan syarat. Itu sudah sah sesuai syariah Islam. Makanya nggak peduli yang bertransaksi itu mau Yahudi kayak mau kafir, mau komunis, mau apa.
Kalau rukun dan syaratnya terpenuhi itu menjadi sah sesuai syariah. Rukun dan syaratnya transaksi itu apa sih? Pelakunya ada, objeknya ada, ijab kabulnya ada, kompetnya ada kan, harganya ada kalau itu jual beli. Nah, Unilever sudah memenuhi syariat Islam dari sisi objek transaksinya. Nah, urusannya dengan dia mendukung apapun itu tidak terkait secara langsung dengan objek transaksinya itu, ya, atau ya akad-akadnya itu tidak terpengaruh menjadi haram. Tetap halal, tetap dia masuk dalam daftar efek syariah. Tetapi kalau ada daftar efek yang ihsan, dia nggak masuk. Karena dia nyata-nyata mendukung keburukan. Tinggal itu kalau ditanya, apakah ini tetap masuk dalam daftar efek syariah? Saya akan jawab, itu masuk dalam daftar efek syariah, tapi ihsannya nggak dapat. Tapi halal haram itu memang tidak dipengaruhi oleh kaitannya dengan dia baik atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Sahih Bukhari ada, ya, bab wafatnya Rasul di Sahih Bukhari, hadis yang paling bawah itu. Ada 3 atau 4 hadis kalau nggak salah. Di yang paling akhir itu an Aisyah radhiyallahu anha qalat tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin fi 30 sa' min sya'ir. Dan namanya Yahudi itu kan mendukung urusannya kekafiran. Rasulullah tetap mau melakukan transaksi dengan Yahudi itu. Tetap itu sesuai syariat Islam transaksinya. Rasulullah wafat meninggalkan baju besi yang digadekan kepada Yahudi. Fathul Wahab, kitab Ar-Rahn, paragraf-paragraf awal menyebut siapa namanya Yahudi itu? Abu Syaham. Rasulullah nggak peduli orang itu mendukung urusan apapun, yang pasti transaksinya halal. Maka dia sah disebut transaksi sesuai syariah. Ya, mari kita cermati ya, tapi jangan baper. Urusan ilmu jangan baper. Terima dulu aja ilmu itu. Rasulullah melakukan bisnis dengan Yahudi. Yahudi mendukung apa? Jelas. Mendukung kekafiran. Nggak hanya sekedar LGBT, sorry to say gitu ya. Ya, ini nanti pahit atau nggak pahit ya. Ya itu ilmu itu begitu. Cuman dari sisi ihsannya nggak dapat. Unilever ini nggak dapat, ihsannya nggak dapat. Nah, kalau saya ya mungkin sudah pindah aja. Tapi kalau dibilang ini masuk dalam saham syariah ya masuk. Tapi kalau saya punya saham di situ saya akan pindah. Pindah aja, kalau bisa bikin sendiri gitu ya, yang bisa menyaingi Unilever kalau bisa. Udah biarin aja, Unilevernya biarin aja gitu. Tapi kalau dibilang dia masuk saham syariah, saya tetap akan jawab itu masuk dalam daftar efek syariah. Seperti itu ya. Jadi ini tadi ada kaitannya dengan definisi sesuai syariah itu apa, ada kaitannya dengan fikih itu apa, ya, ada iman, Islam, ihsan, ada iman, ada tauhid, ada syariah, ada kebaik-hatian. Makanya baik hati itu juga nggak cukup. Mentang-mentang orang baik hati, kalau transaksinya haram ya haram jadinya, nggak dapat nilai baik jadinya. Makanya kalau kita transaksi riba misalnya di bank konven, meskipun bank riba itu menyumbang kayak apapun, masjid kita misalnya 40 juta rutin per bulan, ya tetap aja dia melakukan hal yang haram. Menurut MUI ya, melakukan hal yang haram, ya tetap nggak baik. Fikihnya udah lepas, itu udah bahaya. Karena hakikat dan ma'rifat kepada Allah itu dicapai hanya dengan menjalankan syariat dulu. Syariatnya jalanin dulu. Al-Quran itu ayat-ayat syariat. Tadi sudah saya sebutkan ya, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu menjelaskan penyempurnaan Allah terhadap Al-Quran ya, yang dalam hal ini Al-Quran ada tentang hurrimat alaikumul maitah, artinya ini tentang hukum-hukum, tentang halal haram, tentang fikih. Jadi seperti itu. Mari objektif saja. Kalau mau disebut masuk des, masuk. Tapi kalau dia dapat ihsan atau tidak, tidak. Kalau saya punya saham di situ, saya pindahin. Begitu aja. Tapi dengan pindah itu bukan berarti dia tidak sesuai syariah. Tapi dia nggak mendukung kampanye Islam seperti itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya biarin aja.
kita bikin yang lebih canggih kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, cari yang lain aja, kan begitu. Nah, mari kita hindari kenyinyiran-kenyinyiran ya yang tidak perlu. Misalnya terus kita jelek-jelekin, wah itu nggak menurut saya nggak perlu. Tapi kalau mau seperti itu tuh hak Anda gitu ya. Tapi kalau saya mending ya udah pindah aja, jangan ke Unilever lagi. Seperti itu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.